Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM 119303081, jurusan Hukum Tata Negara, semester 3 kelas B, dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Izam Pautanu MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rijal SSY MH. Dengan mata kuliah Hukum Tata Negara, di sini saya akan mereview materi tentang hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan mereview materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dalam martabat manusia. Baik, jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan secara pengertian, bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena HAM itu sudah mutlak bagian manusia secara otomatis, dan HAM itu berlaku untuk semua orang, tidak memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, partai politik, atau asal-usul sosial lainnya. Dan HAM itu tidak bisa dilanggar. Artinya, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang itu. Walaupun orang itu mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM itu, orang itu udah punya HAM gitu. Adapun adanya perkembangan pemikiran HAM itu muncul dari kesadaran manusia yang menjunjung tinggi harga diri, harga martabat manusia dari akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajah, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang dimaksud tirani. Nah, pada umumnya, para pakar di Eropa pun berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta, yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang semula memiliki kekuatan absolut, raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terkait dengan hukum yang dibuatnya itu, dibatasi kekuasaannya dan diminta dipertanggungjawabkannya di muka hukum. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, nama konsep yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Secara garis besar, Bagirmanan dalam bukunya Perkembangan dan Pengaturan HAM di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2001 membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia itu yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode sesudah kemerdekaan dari tahun 1945 sampai sekarang, pada masa awal periode pada HAM tahun 1970 sampai 1980, HAM tahun 1980 sampai sekarang. Nah, untuk bentuk-bentuk hak asasi manusia itu, Bagirmanan membagi HAM pada beberapa kategori, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri atas hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak
khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengungkapkan pikiran dengan lisan dan tulisan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri atas hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan. Dan hak sosial dan budaya terdiri atas hak pendidikan, hak memperoleh perumahan, hak kekayaan intelektual, dan hak kesehatan. Nah, adapun nilai-nilai hak asasi manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai HAM, ada 3 teori yang dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu teori realitas atau realistic theory, teori relativisme kultural atau cultural relativism theory, dan teori radikal universalisme. Selanjutnya yaitu analisis terhadap HAM di Indonesia. Banyak sekali pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, waktu Semanggi 1, Semanggi 2, terus Trisakti, terus penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, dan banyak lainnya. Dan yang kemarin-kemarin yaitu penembakan 6 orang Laskar FPI, dan itu menurut Bapak Khairul Anam dari pihak Komnas HAM, penembakan 6 Laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia penegakan HAM sangat minim. Dari penegakan HAM di Indonesia sangatlah minim, walaupun terus digaungkan, tapi untuk saat ini HAM di Indonesia sangat kurang. Faktor yang mempengaruhi adanya kurangnya penegakan hukum tentang HAM itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu sifatnya egois, individualis, seseorang itu tidak adanya rasa toleransi terhadap agama maupun budaya maupun ras, tidak adanya rasa kemanusiaan, dan tidak adanya kesadaran bahwa dia itu melanggar HAM. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Dari faktor eksternal pun banyak perangkat hukum yang tidak tegas, lemahnya fungsi hukum dan lembaga hukum, adanya diskriminasi, adanya pihak lain yang membantu aksi pelanggaran HAM itu sendiri. Terima kasih dari review materi tentang HAM itu. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.